Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG 2023, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Quratul Aini. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Negeri 4 Jember. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Bapak Ibu, izinkan saya untuk mempraktikkan pembelajaran pada pagi hari ini dan mohon kritik serta sarannya supaya pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan Asmaul Husna bersama-sama, diawali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir, ya Basir, ya Rafiq, ya Rafiq, ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Adlu, ya Latif, ya Khabir, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Oke, karena tadi kita sudah berdoa,
Hal itu kita lakukan untuk meningkatkan rasa iman kita, meningkatkan religius kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, selanjutnya bukti cinta kita terhadap negara kita juga harus kita perlihatkan dengan cara apa? Dengan cara semangat pagi. Oke, saya sapa dulu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Satu hati untuk Indonesia. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kondisi sehat walafiat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, saya absen terlebih dahulu supaya saya tahu siapa saja yang hadir dan siapa saja yang tidak hadir di kelas. Alfiana Sofia, Alwi, Alvin, Amelia, Andika, Hadir. Anggun Dwi, Anggun Indah, Anindya Bilkis, Andreza Mai, Anissa, Antika, Aprilia, Arini, Atifa, Aura. Alhamdulillah yang tidak masuk satu, semoga minggu depan tidak berhalang lagi untuk hadir di kelas PAI. Amin. Baik anak-anak, hari ini adalah pertemuan kedua setelah kita masuk pada pertemuan yang pertama kemarin, membahas tentang apa? Meningkatkan martabat diri dengan berpakaian Syar'i. Nah, sekarang coba di antara kalian siapa yang masih ingat pembahasan apakah yang kemarin sudah dibahas pada pertemuan pertama? Coba, siapa yang masih ingat ayat apa yang kemarin kita baca? Quran Surat An-Nur ayat 31. Quran Surat An-Nur ayat 31. Betul sekali. Coba, siapa yang mau membaca Quran Surat An-Nur ayat 31? Angkat tangan terlebih. Saya. Silakan Mbak Anissa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati ya'dudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mbak Anissa yang sudah mau membacakan Quran Surat An-Nur ayat 31. Dan dari Quran Surat An-Nur itu kita tahu sudah dijelaskan bahwasannya di dalam Quran Surat An-Nur terdapat kandungan-kandungannya. Siapa yang kemarin masih ingat kandungan Quran Surat An-Nur? Angkat tangan. Silakan Mbak Tifa. Kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat 31 berkandung ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hambanya yang beriman agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga kandungan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal itu, dipastikan kehormatan keinginan akan dijaga. Masya Allah, betul sekali yang sudah dijelaskan Mbak Tifa tadi, bahwasanya ada 3 hal yang harus kita lindungi dari penjelasan Quran Surat An-Nur. Yang pertama adalah menjaga kehormatan dengan apa tadi? Menjaga aurat, kemudian menjaga kemaluan, kemudian menjaga pandangan. Nah, yang kita bahas pada bab ini adalah meningkatkan martabat diri dengan berpakaian syar'i. Artinya yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, sekarang
Bu. Silakan. Syar'i adalah aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pakaian syar'i adalah pakaian yang digunakan sesuai syariat Islam, yaitu yang menutup aurat dan tidak ketat. Nah, betul sekali. Beri tepuk tangan. Sudah mengingat materi yang sebelumnya. Nah, tadi menutup aurat. Sekarang batasan aurat perempuan itu apa saja yang harus ditutup? Dari ujung rambut, ujung kaki. Kenapa kaki itu harus menjadi aurat? Memang aurat. Maka dari itu ketika perempuan keluar rumah, maka sebaiknya menggunakan kaos kaki apabila pakai sandal ya. Kalau pakai sepatu yang sekiranya kakinya tidak terlihat tidak menjadi masalah. Tapi kalau pakai sandal dianjurkan untuk menggunakan kaos kaki. Nah, sekarang auratnya dari laki-laki batasannya apa? Dengkul, bawah dengkul. Dari pusat. Sampai Pasar. lutut. Ya, jadi laki-laki meskipun cuma pakai kaos dalam atau pakai celana sampai lutut saja sudah tidak masalah gitu kan ya. Nah, sekarang kenapa perempuan itu harus ditutup auratnya? Karena sebaik-baiknya perempuan adalah perhiasan. Maka dari kita haruslah menutup aurat kita agar bisa menjaga kehormatan kita sebagai perempuan. Nah, pembahasan kita kali ini adalah pertemuan kedua tentang hikmah menutup aurat dengan ciri-ciri. Nah, jadi perempuan tidak hanya menutup aurat saja, yang penting sudah tertutup, tapi ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi juga. Nah, kita coba untuk melihat slide di sini. Syarat dan ketentuan berpakaian syar'i dan hikmahnya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dengan disajikan video, siswa menegaskan hikmah berpakaian menurut Islam dengan benar. Kemudian dengan disajikan cerita pendek, siswa dapat memperjelas keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam dengan benar. Jadi berpakaian itu tadi sudah saya jelaskan, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, kita tadarus bersama Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Kita mulai dari basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Siapa yang mau baca terjemahnya? Angkat tangan. Yang di bawah terjemahannya. Silakan, Mbak. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dan demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Masya Allah. Jadi, dalam Quran surat Al-Ahzab ini sudah dijelaskan, katakanlah kepada istrimu, pada anak-anak perempuanmu, istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Maksudnya mengulurkan jilbab itu kalau di pemahaman kita jilbab kan penutup kepala. Nah, itu bisa kita. Kemudian, coba adakah yang tahu di sini batasan aurat kita kepada orang yang mahram dengan kita? Kira-kira apa? Jadi ada batasan juga kepada kita terlihat kepada orang yang mahram dengan kita, misalkan adik, ayah, kemudian kakak dan sebagainya yang mahram dengan kita, tetap ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya
hanya sekedar tempat perhiasan kita. Jadi mana saja itu? Telinga, kemudian gelangan tangan, dan kemudian jari jemari, kemudian leher, tempatnya kalung, gitu ya. Jadi itulah batasan-batasannya. Meskipun kita sedang berkumpul dengan orang yang makmum dengan kita lanjutkan. Kita lihat video terlebih dahulu ya. Dalam materi ini terdapat tujuan pembelajaran. 1. Menjelaskan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam yang terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 31 serta hadis terkait. 2. Menjelaskan adab berpakaian menurut Islam. 3. Menjelaskan hikmah berpakaian menurut Islam. 4. Menunjukkan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. 5. Menunjukkan contoh perilaku berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam menerapkan putusan muslim dan muslimah melalui presentasi, demonstrasi, dan simulasi dengan menggunakan ayat. Dalam agama Islam terdapat adab berpakaian yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Adab berpakaian berarti etika. Adab berpakaian adalah etika dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Syarat-syarat berpakaian yang harus kita penuhi adalah: yang pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Yang kedua, bukan sekedar berfungsi sebagai perhiasan. Yang ketiga, kainnya harus tebal, tidak tipis. Yang keempat, harus longgar dan tidak ketat. Yang kelima, tidak diberi wangian atau parfum yang baunya sangat mencolok. Yang keenam, berpakaian yang tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Cara berpakaian menurut Islam yang harus kita ketahui. 1. Menutupi aurat dari ujung rambut. Oke, alhamdulillah video sudah kita tonton. Bagaimana? Apa yang kalian rasakan setelah menonton video? Banyak. Dapat pencerahan. Ya. Terus? Gimana? Langsung tobat. Jadi memang tujuan dari pembelajaran ini adalah membuat kita semakin lebih baik ke depannya. Meskipun tidak hari ini sempurna menutup aurat, mungkin nanti besoknya lagi dan seterusnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Syarat berpakaian syar'i menutup seluruh badan tadi sudah dijelaskan di dalam video. Selain yang dikecualikan adalah wajah dengan telapak wajah dengan telapak tangan ya. Kemudian menutupkan jilbab ke dada. Ke dada, saya rasa di sini sudah menutup ke dada. Alhamdulillah. Ya, sudah dikasih peniti aja satu. Ya, jarum betul. Kemudian kainnya harus tebal, tidak tipis. Insya Allah seragam sekolah sudah sangat-sangat tebal ya. Jilbabnya juga tebal. Kemudian harus longgar dan tidak ketat. Dan di sini ada peristiwa bayi hati, nanti di belakang kita akan bahas juga. Tidak diberi pewangian atau parfum yang baunya sangat mencolok sampai merusak hidung, maksudnya sampai bikin hidung panas. Kadang kan ada parfum ya, yang baunya itu sangat-sangat berlebihan. Nah itu kalau bisa tidak usah digunakan. Pakailah secukupnya saja untuk menyegarkan kita dan tidak membuat orang lain itu risih dengan bau badan misalkan, gitu ya. Kemudian berpakaian yang tidak menyerupai laki-laki. Nah perempuan misalkan perilakunya tomboy atau memakai baju-baju yang mirip seperti laki-laki dan sebaliknya laki-laki seperti Banci tadi yang di video, nah itu tidak diperbolehkan ya.
menyalahi kodrat kita ya sebagai perempuan atau laki-laki. Nah ini tadi menutup aurat, jadi seperti ini contohnya. Jadi kalau misalkan belum bisa untuk berpakaian seperti ini, yang kita coba perlahan-lahan ya. Kemudian ada jilbab juga. Nah ini yang sering saya temukan di toko. Saya juga pengen sebetulnya pakai pasmina ya. Tapi kalau kainnya seperti itu saya jadi ragu ini. Jangan-jangan leher saya kelihatan gitu kan. Jadinya makanya harus beli kain yang tebal. Nah ini dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahwasanya Asma binti Abu Bakar masuk menjumpai Rasulullah dengan pakaian yang tipis. Lantas Rasulullah SAW berpaling darinya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya jika seseorang wanita sudah mencapai usia haid atau akil balik, maka tak ada yang layak terlihat seperti ini," sambil menunjuk wajah dengan telapak tangan. Hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi. Nah ini, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada itu pimpinan keluarga yang memberikan istri lalai dalam agama dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Baihaqi. Nah sudah jelas ya, ada hadisnya juga yang memperkuat bahwasanya perempuan itu tidak boleh menyerupai laki-laki. Salah satunya adalah misalkan potong sangat pendek ya seperti laki-laki, atau punya alasan kesehatan itu tidak apa-apa kalau punya alasan kesehatan. Sudah ya, cukup ya. Oke, sekarang kita bagi kelompok. Kita bagi kelompok. Yang harus kalian kerjakan bersama teman kelompok kalian, ya. Oke, di situ ada beberapa tugas. Yang pertama adalah kalian menuliskan pendapat kalian terhadap suatu cerita yang ada di situ. Kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Kemudian tugas yang kedua adalah menuliskan hikmah. Kalian cari informasi tentang hikmah apa saja yang akan kita dapatkan apabila kita menutup aurat. Yang ketiga adalah kalian mendiskusikan tentang proyek pembuatan konten video berpakaian syar'i. Itu ya. Nah, di situ sudah ada, di LKPD sudah ada cara-cara membuat kontennya. Jadi melalui apa, kemudian dikumpulkan di mana. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan tugasnya dikerjakan. Oke, kelompok 1 siap untuk maju ke depan? Siap. Oke, silakan. Beri tepuk tangan. Oke, silakan maju. Minta dengarkan dulu hasil dari diskusi dari kelompok 1. Tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan. Jadi kelompok kami akan membacakan pendapat tentang bagaimana sikap terhadap wanita yang tetap berpenampilan syar'i. Kami setuju dengan berpakaian syar'i karena berpakaian syar'i dapat menjaga kehormatan bagi wanita dan juga dapat terhindar dari pelecehan seksual. Selanjutnya adalah hikmahnya, silakan. Setelah menyimak video tersebut, hikmah dari berpakaian yang baik menurut Islam yaitu yang pertama, kehormatan senantiasa terjaga. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang menyimpang. Ketiga, memelihara diri dari cuaca dingin dan panas dan bahaya lainnya. Yang keempat, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lainnya. Yang kelima, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menghindarkan diri dari godaan syaitan. Yang ketujuh, sebagai identitas diri yaitu dikenal sebagai muslimah. Dan yang terakhir, sebagai ikhtiar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk hikmahnya yang sudah dicari. Kemudian yang selanjutnya adalah tema konten video, project video yang akan kalian buat itu tentang apa? Berpakaian syar'i untuk mahasiswa. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai presentasi dari masing-masing kelompok tadi. Selanjutnya adalah kalian tadi tugas kelompoknya sudah mendapat cerita ya, kemudian mencari informasi dan mendesain proyek pembuatan konten video. Selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif. Saya sudah mengirim link Google Form di grup kalian masing-masing. Silakan dibuka melalui HP-nya. Baik anak-anak, tes formatif juga sudah dikerjakan. Terima kasih. Ada yang kesulitan tadi mengerjakannya? Tidak. Lancar ya? Alhamdulillah. Ada yang sulit soalnya? Oke, sekarang kita akan melakukan evaluasi pembelajaran dari pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Kita akan mengevaluasi menggunakan metode snowball throwing. Snowball throwing itu adalah metode di mana saya akan melempar bola kepada kalian. Bagi siapa yang mendapatkan bola itu, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Oke? Nah, sebelum saya lempar, kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi pelangi-pelangi ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerhana. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Silakan soalnya dibaca langsung dijawab ya. Surat apakah yang menjelaskan bahwa perempuan harus berhijab? Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab ayat 59. Oke, betul tidak? Oke, selanjutnya saya melempar pada teman-temannya. Tapi bernyanyi dulu, bernyanyi pokok bebek angsa. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Nona minta dansa, dansa empat kali.
bahwasanya hikmah berpakaian syar'i adalah pertama menghindarkan diri dari dosa akibat berawal itu adalah bagian dari dosa ya. Kemudian menghindari kita dari fitnah, tuduhan atau pandangan yang negatif. Jadi kalau misalnya berpakaian syar'i itu insya Allah orang akan berpositif, terlepas dari bagaimana isi hatinya ya, dari covernya aja sudah bagus. Jadi membuat orang itu berpositif thinking. Kemudian yang ketiga mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis. Jadi kita memiliki perhiasan yang sangat berharga pada diri kita yang bisa memicu hawa nafsu dari laki-laki. Maka dari itu kita harus betul-betul menutup aurat dengan baik sehingga kita tidak membuat hawa nafsu dari seorang laki-laki manapun menjadi apa namanya bangkit ya. Bahasanya jelek. Kemudian memelihara diri dari cuaca dingin dan panas dan bahaya lainnya. Yang kelima merupakan dari beribadah kepada Allah tentu saja karena kita melaksanakan syariat, maka itu insya Allah berpahala bagi kita. Kemudian menghindarkan diri dari godaan syaitan sebagai identitas diri sebagai seorang muslimah, sebagai ikhtiar. Nah, sekarang kita simpulkan bersama pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membaca? Silakan. Ya, bukan. Oke, 2 orang, bagi 2 ya. Mbak Nisa dulu, silakan Mbak. Bukan 3 orang. Berpakaian syar'i adalah anjuran agama Islam yang telah dijelaskan pada Quran surah An-Nur ayat 31 dan Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Batasan menutup aurat dengan menutup ujung kepala sampai ujung kaki bagi perempuan dan dari pusar sampai lutut bagi laki-laki. Cara berpakaian syar'i bagi perempuan diantaranya memakai kain tebal tidak transparan, tidak ketat atau longgar dan menutup dada. Memakai kaos kaki tidak menyerupai laki-laki dan sebaliknya tidak boleh menyerupai perempuan. Bagi laki-laki tidak berlebihan. Oke, selanjutnya silakan Mbak. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari berpakaian syar'i adalah menghindari diri dari dosa akibat mengumbar aurat, menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif, mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis. 2. Memelihara diri dari cuaca dingin dan panas dan bahaya lainnya. Merupakan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan diri dari godaan syaitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah simpulkan materi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga membawa perubahan pada pribadi kita masing-masing. Amin. Baik, untuk pertemuan yang akan datang kita langsung akan membahas tentang konten video. Jadi kita akan tayangkan video yang sudah kalian buat ya. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kala burung berkicau, matahari pagi akan datang lagi. Hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga.